Shalom, apa kabar kita semua? Dalam Kingsword Inspirasi pada hari ini, izinkan saya berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan yang mengambil judul Kesempatan yang Tersembunyi. Terambil dari Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan kesungguhan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami oleh mereka semua. Saudara sekalian, ada seorang yang bernama Baron Pierre de Coubertin. Dia adalah seorang yang mendirikan apa yang kita kenal hari ini sebagai Komite Olimpiade Internasional atau IOC, yang menjadi penggagas sebuah momen olahraga terbesar di seluruh dunia yang disebut dengan Olimpiade. Dan Pierre de Coubertin ini mempopulerkan sebuah kalimat yang sangat terkenal yang menjadi moto Olimpiade yang kita kenal dengan nama Citius, Altius, Fortius. 3 kata itu menjadi spirit dari Olimpiade. Siapa lebih cepat, siapa lebih kuat, siapa lebih tinggi, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Moto ini memang muncul karena pada waktu itu Olimpiade masih lebih banyak mengedepankan olahraga yang bersifat atletik, yang membutuhkan kecepatan, kekuatan, dan daya lompat yang lebih tinggi. Tapi sekarang perkembangan olahraga Olimpiade sudah mencapai ke banyak jenis olahraga yang lainnya. Tetapi moto ini sudah menggambarkan bahwa untuk manusia bisa menang, maka mereka harus memiliki kemampuan-kemampuan yang diprasyaratkan untuk mencapai kemenangan-kemenangan tersebut. Dan mereka harus berjuang, berkompetisi, makin cepat, siapa lebih hebat, siapa lebih tangkas. Tetapi apa yang kita baca firman Tuhan pada hari ini memberi kita sebuah gambaran yang nampaknya agak tidak biasa. Karena firman Tuhan tadi menggambarkan bahwa justru kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Bahkan dikatakan keunggulan perjuangan bukan untuk mereka yang kuat. Juga roti bahkan bukan untuk yang berhikmat. Dikatakan di sana juga bahwa kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Bukankah ini biasanya dijadikan prasyarat untuk seseorang mencapai kemenangan atau keberhasilan? Tetapi justru digambarkan di apa yang kita baca ini bahwa ternyata bukan itu semua yang akan membuat kita mencapai keberhasilan atau kemenangan. Apa yang penyebabnya di sana dikatakan di sana adalah karena waktu dan nasib yang dialami oleh mereka semua. Mungkin kalau kita mendengar statement ini sekilas kita akan melihatnya, loh ini berarti artinya pasrah pada nasib. Bukan. Tapi kata nasib di sana itu sebenarnya berkaitan dengan sebuah kata dalam bahasa Ibrani yang bermakna adalah kesempatan. Jadi di balik kata itu sebenarnya tersembunyi kata kesempatan. Atau dengan kata lain bisa disederhanakan begini, bahwa seringkali keberhasilan kita lebih banyak ditentukan oleh kemampuan kita untuk meraih kesempatan-kesempatan yang ada di depan kita. Atau dalam statement yang negatif adalah kegagalan kita bisa disebabkan karena kita gagal mengambil semua kesempatan atau peluang yang sebenarnya telah datang kepada kita. Sadarkah kita bahwa kesempatan itu adalah sesuatu yang seringkali lewat? Orang Yunani punya mitos yang disebut dengan dewa kesempatan. Dewa kesempatan itu satu dewa yang dia kalau jalan tidak bisa mundur, ya, sehingga butuh kecepatan yang tinggi, dan kalau kita bisa menyentuhnya maka hidup kita akan berhasil, tapi kalau tidak berhasil menyentuhnya maka dia akan berjalan terus dan tidak bisa mundur. Artinya sedang memberi gambaran bahwa
Seringkali kesempatan itu sudah datang kepada kita, lewat di depan kita, tetapi kita tidak sigap, tidak siap untuk mengambilnya, maka kemudian kesempatan itu berlalu. Dan mungkin akhirnya kesempatan itu diambil oleh orang lain. Kita kenal seorang diva yang sangat terkenal di Indonesia, anak Tuhan, Agnes Monica. Ketika satu kali dia diwawancara dan ditanya apa rahasia keberhasilannya, dia berkata bahwa keberhasilannya sebenarnya adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Ya, ada persiapan yang dia lakukan dan kemudian ada kesempatan yang datang kepadanya, maka membuat dirinya bisa mengambil kesempatan tersebut dan akhirnya meraih keberhasilan. Kalau kita punya persiapan dan kesempatannya belum datang, tinggal tunggu waktu. Satu kali kesempatan itu akan datang kepada kita. Tetapi kalau kita memiliki kesempatan, tapi kita tidak punya persiapan-persiapan untuk mengambil kesempatan tersebut, maka kesempatan itu bisa hilang dan kita gagal meraihnya dan lewat begitu saja dan mungkin kemudian orang lain yang mengambilnya. Nah, sadarkah kita bahwa seringkali Tuhan sebenarnya telah menyediakan berbagai anugerah berkat-Nya lewat berbagai kesempatan-kesempatan yang Dia berikan pada kita. Tapi kesempatan untuk berhasil itu tidak pernah datang dengan terus terang. Dia seringkali datang dengan pakai jubah samaran atau menyamar. Sehingga seringkali orang gagal melihat itu sebagai sebuah peluang keberhasilan. Kesempatan seringkali menyamar dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah apa yang disebut dengan masalah. Banyak tokoh-tokoh hebat lahir ketika mereka melihat dan menyelesaikan sesuatu yang nampaknya bagi orang lain masalah, tetapi dia bisa melihat kesempatan di balik masalah tersebut, maka akhirnya masalah tersebut justru menghasilkan sebuah peluang-peluang keberhasilan yang baru. Jadi ketika kita menghadapi masalah kepada kita, jangan keburu reaktif. Karena seringkali masalah itu seringkali adalah merupakan kesempatan yang sedang datang kepada kita. Jubah kedua yang seringkali datang dari kesempatan adalah, jubah samaran dari kesempatan adalah apa yang disebut dengan tugas atau duty. Berapa banyak para karyawan mungkin berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri kami kasih karuniamu supaya naik promosi, naik jabatan. Tapi kita tahu istilah tidak ada makan siang gratis. Artinya seringkali kesempatan promosi itu datang ketika mungkin pimpinan kita atau organisasi kita memberi Anda sebuah tugas-tugas atau proyek yang harus Anda selesaikan. Dan itu kadang-kadang sesuatu yang nampaknya tidak kita duga, proyek atau tugas yang nampaknya begitu berat bagi kita. Tapi kita tidak sadar bahwa di balik tugas itu seringkali sebenarnya ada kesempatan promosi yang sedang Tuhan siapkan bagi diri kita. Itu sebabnya kalau kita masih bekerja atau anak-anak muda yang masih kuliah atau masih sekolah, jangan remehkan setiap tugas yang diberikan pada diri Anda. Karena seringkali itu merupakan kesempatan Tuhan untuk menaikkan level kualitas hidup Anda. Jubah yang ketiga yang seringkali menjadi jubah samaran dari sebuah kesempatan keberhasilan adalah apa yang disebut dengan pelayanan atau pengabdian. Di Surabaya ini kita kenal sebuah rumah sakit yang sangat terkenal, namanya Rumah Sakit William Booth di daerah Darmo. Dan dia didirikan oleh William Booth sendiri adalah pendiri organisasi bala keselamatan yang sangat terkenal di dunia. Siapakah William Booth? Ya, dia adalah seorang anak muda yang dulunya tinggal di panti asuhan. Dan di panti asuhan tersebut dia memulai tugasnya dari sebuah tugas yang sederhana. Tugasnya dia sebenarnya hanyalah membersihkan sepatu para pemimpin atau kepala asrama yang ada. Karena mereka harus sering ke ladang dan segala macam. Begitu mereka sampai ke rumah Pak, sepatu mereka mungkin kotor, kena tanah, lumpur. Maka tugas William Booth adalah sebenarnya membersihkan kotoran atau debu yang melekat pada sepatu para kepala asrama atau pimpinan-pimpinan asramanya. Tetapi dia tidak cuma memberikan dirinya membersihkan sepatu pimpinan asrama. Tapi apa yang dilakukan oleh William Booth adalah
Dia bahkan rela melayani, membersihkan sepatu seluruh penghuni asrama yang ada. Baik itu kakak asramanya, adik asramanya. Dia merelakan diri untuk cuma jadi tukang semir sepatu bagi seluruh penghuni asrama yang ada. Sesuatu yang nampaknya di luar tanggung jawabnya, tetapi dia melakukannya karena dia mengasihi Allah dan mengasihi mereka. Karena William Booth tahu bahwa orang-orang ini, teman-temannya di asrama ini juga akan menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Pengabdiannya kepada para anggota asrama yang ada memberi dia akhirnya peluang-peluang yang baru. Dia akhirnya menjadi satu tokoh yang besar, disebut sebagai pendiri Salvation Army, Bala Keselamatan, yang mendirikan begitu banyak rumah sakit, panti asuhan di seluruh dunia, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi hari ini mungkin Anda juga sedang mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan hari ini. Sesuatu yang nampaknya sederhana, mungkin tidak ada reputasi, mungkin tidak ada bayaran bahkan, mungkin tidak ada sesuatu yang punya kehormatan. Tetapi sadarilah bahwa di balik kesempatan melayani itu, seringkali itu menjadi kesempatan Tuhan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Dan pada akhirnya itu juga menjadi cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Jadi raihlah semua kesempatan-kesempatan yang tersembunyi yang Tuhan sediakan di balik setiap situasi-situasi yang nampaknya hanya merupakan sebuah tugas atau masalah atau pelayanan. Selamat menikmati keberhasilan di balik setiap kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.